Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang percobaan dan penyertaan. Ini anggota dari kelompok kami ada Afa Fayada, Muhammad Siti Mufid, dan Hendrawan Sulistyo. Materi pertama akan disampaikan oleh Mas Hendrawan. Dipersilahkan. Sini saya Hendrawan Sulistyo akan menjelaskan tentang dasar percobaan. Percobaan merupakan delik yang berdiri sendiri dan dibuktikan dan percobaan diatur dalam buku 1 KUHP mengatur tentang ketentuan umum, sehingga apabila seseorang dipersalahkan bahwa suatu percobaan telah dituduhkan pasal terhadap perbuatan yang dikehendaki oleh karena pasal tersebut tidak terpenuhi seluruh unsurnya disebabkan oleh tidak selesainya perbuatan tersebut, maka pasal tentang percobaan merupakan pasal yang harus diikutsertakan dalam surat dakwaan. Dengan demikian membuktikan bahwa pasal tentang percobaan tidak mungkin didakwakan secara mandiri. Simpulannya, percobaan bukan unsur tindak pidana suatu delik yang tidak mempunyai bagian akhir. Percobaan merupakan bukan memperluas rumusan delik. Percobaan bukan perluasan tidak di tindak pidana. Percobaan bukan delik selesai khusus dalam delik makar, dirumuskan sebagai delik selesai dan berdiri sendiri. Percobaan. Perbedaan antara makar dan percobaan terletak pada alasan tidak selesainya perbuatan yang dikehendaki pelaku. Mengenai percobaan melakukan tindak pidana dapat pengaturannya dalam pasal 23 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 1. Mencoba melakukan tindak pidana jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. 2. Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dalam percobaan dikurangi sepertiga. 3. Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun. 4. Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai. Dasar teori dapat dipidananya percobaan. Teori-teori tentang dasar dapat dipidananya percobaan dapat dibedakan atas teori percobaan yang objektif dan teori percobaan yang subjektif. Mengenai kedua teori ini dikemukakan menitik beratkan pada subjek, yaitu maksud perseorangan atau individu. Ajaran objektif mementingkan objek, yaitu perbuatan yang 5 menurut teori percobaan yang objektif. Dasar dapat dipidananya percobaan tidak pidana adalah bahwa perbuatan itu telah membahayakan suatu kepentingan hukum. Sekalipun perbuatan itu belum melanggar suatu kepentingan hukum, tetapi kepentingan hukum itu telah dibahayakan. Dua teori ini memiliki konsekuensi-konsekuensi yang berbeda dalam dua hal, yaitu mengenai batas antara perbuatan persiapan dengan permulaan pelaksanaan dan percobaan yang tidak mampu. Konsekuensi yang berkenaan dengan batas antara perbuatan persiapan dengan permulaan pelaksanaan akan dibahas dalam subbab berikut. Mengenai syarat-syarat percobaan, konsekuensi yang akan dibahas di sini adalah konsekuensi-konsekuensi yang berbeda antara dua teori tersebut berkenaan dengan percobaan yang tidak mampu. Syarat dapat dipidananya percobaan. Dari rumusan pasal 53 ayat 1 KUHP pidana tersebut tampak bahwa syarat untuk tidak dapat dipidananya percobaan tindak pidana kejahatan yaitu adanya niat melakukan kejahatan. Percobaan tindak pidana yang diancam pidana hanyalah percobaan melakukan kejahatan saja. Dalam pasal 53 ayat 1 terjadinya kematian tersebut dia sekadar memasrahkannya bila itu memang terjadi. Niat di sini muncul dalam bentuk dolus eventualis kesengajaan bersyarat. Kasus ini adalah seorang sopir yang menghindari tilang tetap menekan gas mobil menuju ke arah polisi yang menghadang di tengah jalan. Dia tidak bermaksud membunuh polisi, tapi berharap bahwa polisi akan menghindar sehingga dirinya lolos dari tilang. Demokrat mempertimbangkan bahwa di sini adalah kesengajaan sebagai kemungkinan atau dolus eventualis sehingga ia dinyatakan bersalah atas percobaan pembunuhan. 2. Niat itu telah ternyata dari adanya. Tidak seorang pun dapat pidana yang semata-mata karena adanya niat saja. Dalam hukum pidana dikenal adanya adagium cogitationis bonum nemo patitur, yaitu tidak seorang pun dapat dipidana atas apa yang semata-mata hanya ada dalam pikirannya. Jadi niat itu harus diwujudkan keluar dalam wujud suatu sikap fisik tertentu. Karenanya salah satu syarat dari percobaan tindak pidana adalah bahwa telah adanya permulaan pelaksanaan. Penganut teori percobaan objektif dan teori percobaan subjektif berbeda pendapat tentang apakah pelaksanaan itu merupakan pelaksanaan niat atau pelaksanaan kejahatan. Menurut penganut teori percobaan objektif, pelaksanaan yang dimaksud dalam pasal 53 ayat 1 KUHP pidana adalah pelaksanaan kejahatan. 3. Pelaksanaan itu tidak selesai. Tidak selesainya pelaksanaan menyebabkan perbuatan merupakan suatu percobaan. Justru karena tidak selesainya pelaksanaan sehingga perbuatan itu diklasifikasi sebagai percobaan. Jika perbuatan selesai dilaksanakan, maka perbuatan itu sudah merupakan delik selesai. Tidak selesainya pelaksanaan itu dapat terjadi karena berbagai sebab, baik oleh sebab yang berada di luar kehendak si pelaku maupun oleh karena kehendak dari si pelaku sendiri. Perlu pula dikemukakan bahwa perbuatan-perbuatan tertentu yang percobaannya
sudah ditentukan sebagai delik selesai oleh pembentuk undang-undang, malah lebih jauh lagi. Ada perbuatan-perbuatan yang pemufakatannya saja sudah ditentukan sebagai delik selesai oleh pembentuk undang-undang. Contohnya pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana. Dan yang terakhir, tindak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena hendaknya sendiri. Pelaksanaan itu bukan semata-mata dikatakan oleh Jan Remeling sebagai berikut. Ikhwal, apakah pelaku secara sukarela mengundurkan diri, hanya dapat disimpulkan dari pertimbangan batin antara motif dan kontramotif. Jika ia berhenti karena tertangkap tangan, maka berhentinya pelaksanaan terjadi di luar kemauan pelaku karena terpaksa dan bukan karena kehendak sukarela pelaku. Jan Remeling menunjuk contoh dari putusan HUK 15/1/1980 di mana merupakan tidak selesainya pelaksanaan bukan atas kehendaknya sendiri. Dalam hal ini, orang membatalkan pelaksanaannya karena berbunyi alarm yang menanda perbuatan tidak ketahuan sehingga yang bersangkutan lari karena takut. Demikian, syarat yang keempat ini berarti seseorang dapat dipidana jika ia tidak selesaikan pelaksanaan perbuatannya itu atas kehendaknya sendiri. Oleh karenanya, syarat yang disebutkan pada angka 4 ini bukan merupakan suatu syarat untuk dapat dipidana pelaku percobaan melakukan kejahatan, kan merupakan suatu alasan pengecualian pidana. Sling things ground. Nah, untuk unsur-unsur percobaan atau booking ini sudah isinya tertera dalam pasal 53 ayat 1 KUHP. Yang diketahui ada 3 unsur-unsur daripada percobaan, itu 1. Adanya niat atau maksud atau foreman, lalu adanya suatu permulaan pelaksanaan atau bagian part outflowing, lalu yang terakhir tidak selesainya pelaksanaan itu semata-mata bukan karena kehendak sendiri. Dasar hukum penyertaan atau dalami itu tertera dalam pasal 55 dan 56 KUHP yang berbunyi, pasal 55 KUHP dulu, mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain supaya untuk melakukan suatu perbuatan. Nah, untuk pasal 56 KUHP itu dipidana sebagai pembantu kejahatan. Itu mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Menurut pendapat para ahli hukum, menurut Satoshi Kartanegara, penyertaan pada suatu tindak pidana apabila tersangkut beberapa orang atau lebih yang memiliki hubungan antara tiap pelaku dengan tindak pidana yang terjadi. Sedangkan menurut Topo Santoso, para fuqaha membedakan penyertaan ini dalam 2 bagian, yaitu turut berbuat langsung atau istisyraq mubasyir, orang yang melakukannya disebut syarik mubasyir, dan turut berbuat tidak langsung atau istisyraq ghairu mubasyir atau istisyraq bitasabubi, orang yang melakukannya disebut syarik musabib. Turut serta atau medeplenger. Medeplenger merupakan orang yang sengaja ikut serta melakukan suatu perbuatan. Syarat medeplenger adalah 1. Secara sadar melakukan kerjasama melakukan tindak pidana. 2. Kerjasama perbuatannya untuk melakukan hal yang dilarang oleh undang-undang. 3. Pelaksanaan perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama menimbulkan telah selesainya delik yang bersangkutan. Penganjuran atau uitloker, orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan. Dalam prakteknya, penganjuran berbeda dengan yang menyuruh lakukan. Penganjuran menggerakkan orang lain menggunakan sarana yang ditentukan oleh undang-undang secara limitatif. Sedangkan menyuruh lakukan menggerakkan orang lain menggunakan sarana yang tidak ditentukan. Pada hal penganjuran yang menjadi pembuat material dapat dimintai pertanggungjawaban, sedangkan pada yang menyuruh lakukan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Thank you for attention and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.